Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Abraham. Saya hari ini mau men-sharingkan tentang firman Tuhan. Sebelum itu, saya mau ajak Bapak Ibu atau saudara-saudara kekasih yang di dalam Tuhan untuk kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulainya. Bapa yang baik, sungguh Engkau adalah Allah kami yang hidup, Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang bisa kami katakan selain kami bersyukur, selain daripada kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Di saat pandemi di mana-mana terjadi, di saat ketidakpastian hidup di dalam dunia ini yang kami alami, tetapi kami mau Tuhan, Engkau tetap menjadi batu karang yang teguh di dalam kami ya Tuhan. Engkau adalah tempat di mana kami boleh bersandar, sebab di dalam Engkau penuh dengan pengharapan. Di dalam Engkau ada kasih setiamu yang tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Kami yakin, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang mampu mengubah air mata menjadi sumber yang bermata air ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus tuntun kami untuk kami boleh Tuhan menyatakan kebenaran daripada firman-Mu, menyatakan kesaksian di dalam hidup kami, boleh berkata lebih lagi ya Tuhan di dalam Engkau, supaya kami yang satu iman Tuhan boleh dikuatkan melalui video ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hai saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan yang berjudul integritas dan kebenaran firman Tuhan. Di esensi daripada integritas itu kita ambil dari Yohanes 4 ayat 23 ayat 24, yaitu berisikan, saya bacakan untuk Bapak Ibu, yaitu tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kisah ini bercerita tentang seorang Samaria, perempuan Samaria berbicara dengan Tuhan Yesus ketika perempuan Samaria ini hendak menimba air. Ketika perempuan Samaria ini hendak menimba air, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Di saat itu perempuan Samaria ini siang hari dia sengaja untuk mengambil air, supaya tidak ada orang yang melihatnya ketika dia mengambil air ini. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di satu cerita ini, dia menanyakan tentang soal air kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada dia tentang bagaimana cara menyembah Tuhan. Yaitu orang yang mau menyembah Tuhan itu harus orang yang mempunyai integritas. Ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Seperti perempuan Samaria ini, ketika dia berkata jujur, dan dia tidak ada yang bisa dia bohongi di hadapan Tuhan. Dia memiliki 5 orang suami di dalam kehidupannya, ataupun 5 orang yang tidak statusnya yang tidak jelas di dalam kehidupan daripada perempuan Samaria ini. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa ditutupi. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, benarlah Tuhan yang Engkau katakan. Di saat itu juga kehidupan daripada perempuan Samaria ini dia berubah. Ketika dia berubah, dia menjadi seorang penginjil pertama di dalam kitab Alkitab. Bercerita dia diubahkan Tuhan. Dia langsung pergi ke kota itu untuk menceritakan bagaimana yang dia alami dan siapa yang dia berjumpa dengan Tuhan. Di saat itulah kesaksian pertama tentang Tuhan Yesus dimulai.
Oleh sebab itu ketika seseorang yang mau menyembah Tuhan, dia hendak mempunyai integritas. Hari ini saya mau sharingkan apa itu integritas. Yaitu integritas berbicara tentang kejujuran hati nurani seseorang. Berbicara tentang apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang di dalam diri kita, itu yang kita tonjolkan, kita tunjukkan kepada setiap orang. Dan setiap orang boleh merasakan apa itu integritas. Seseorang ini apakah berintegritas. Contoh satu hal kecil, ketika kita berbicara tentang integritas, itu berbicara tentang hati nurani. Saya kasih contoh kecil. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, saya itu hendak mau komplain tentang lampu yang saya mau pasangkan di akuarium saya. Itu akuarium air laut. Namun itu lampu air laut tersebut itu mengalami kerusakan. Saya dihadapkan dengan satu integritas yang kecil, yaitu berita tentang kejujuran. Ketika saya berbicara jujur, mungkin saja lampu itu tidak akan bergaransi lagi, karena lampu tersebut sebelum gak bisa hidup, ternyata sebenarnya adalah saya gak sengaja jatuh ke dalam air tersebut. Namun saya mau bercerita kepada bapak itu ataupun koko itu yang menjualnya. Nah, kalau saya dihadapkan seperti itu, saya mungkin bisa berbicara kepada koko itu bahwasanya, kok ini rusak ya mungkin dari sana karena posisinya belum dipakai. Namun ini bisa kita berbicara tentang bohong atau tidak bohong, jujur atau tidak jujur. Nah, itu hati kita, nurani kita akan berbicara, kamu berbohong. Jika kita tidak berbicara dengan jujur ketika kita dihadapkan dengan sesuatu apapun, kita sedang berbicara kebohongan. Nah, itulah contoh kecil orang yang tidak berintegritas ketika kita membohongi seseorang, tidak berkata dengan jujur. Banyak hal sekali di dalam kehidupan kita yang kita boleh contohkan di dalam kehidupan kita orang yang berintegritas. Nah, saya mau bercerita tentang kesaksian daripada kehidupan saya, siapa saya sebenarnya, dan bagaimana Tuhan itu mengubah hidup saya dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang menurut saya adalah di tahap ini menjadi orang yang luar biasa. Saya mau bercerita di mana sekitar 6 tahun yang lalu itu adalah titik terpuruk di dalam kehidupanku. 6 tahun yang lalu saya tidak lihat lagi namanya pengharapan di dalam kehidupan saya. Waktu itu saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan itu lama sekali, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu atau 8 tahun, saya agak lupa. Tetapi makin ikut Tuhan, makin saya itu diproses sampai di satu titik saya itu tidak ingin hidup lagi. Saya ingin mengakhiri hidup saya tidak punya lagi pengharapan di dalam Tuhan. Waktu itu saya itu mengalami hampir bangkrut tapi belum bangkrut. Nah, waktu itu saya dikejar hutang, saya ingat sekali. Saya ingat sekali di mana saya itu pertama kali di dalam kehidupan saya itu saya tidak ingin hidup lagi kalau Tuhan, jikalau saya tidur, kalau bisa tidak usah bangun lagi. Itu yang saya ceritakan kepada banyak orang hari-hari ini, yaitu di luar Tuhan tidak ada lagi pengharapan. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada lagi masalah. Masalah itu tetap ada, tetapi bagaimana kita menghadapinya, bagaimana Tuhan memproseskan hidupnya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, saya mau bercerita, yaitu bagaimana waktu itu saya dikejar oleh hutang setiap hari-hari saya. Saya tidak bisa bayar lagi hutang. Kebetulan saya buka toko handphone. Background saya adalah salesman, yaitu saya menawarkan barang-barang. Dan semua orang daripada bos saya tidak lagi percaya, tidak mau memberikan lagi saya barang.
Tetapi waktu itu saya hanya bisa berseru dan saya hanya berdoa di kaki Tuhan. Nah, seiring waktu itu terjadi, ketika pupus pengharapan, di saat itu jugalah sebenarnya tangan Tuhan menolong kehidupan saya. Tuhan sedang mempersiapkan hidup saya untuk bercerita di depan Bapak Ibu setelah 8 tahun kemudian. Yaitu sekarang, bagaimana kehidupan saya hari-hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kesuksesan yang saya boleh terima. Saya boleh bercerita tentang kehidupan saya. Orang lain untuk sekarang boleh melihat, wah hebat ya si Bram itu. Tetapi mereka tidak tahu sebenarnya di balik itu ada proses Tuhan atas kehidupan kita. Ya, itu terdorong bagi saya untuk bercerita kepada Bapak Ibu. Itu kenapa? Yaitu saya ambil dari satu ayat firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu bercerita. Jika roh Tuhan turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Itu yang hari-hari ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudaraku. Jangan putus pengharapan di dalam Tuhan. Kita ikut Tuhan, yaitu bercerita tentang proses kehidupan. Di saat ini saya memiliki 3 orang anak dan 1 orang istri. Dan mereka, saya juga mulai mengajarkan mereka untuk hidup, mulai mengajari mereka tentang hidup intim bersama dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, jikalau kita mulai berintegritas, kita akan menjadi seorang leader, kita akan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana seseorang pemimpin yang ketika dia berbicara penuh dengan kuasa, penuh dengan kewibawaan, yaitu harus mempunyai integritas sehingga orang lain bisa menghargai kita. Jika seseorang yang mempunyai integritas tinggi, dia mempunyai kesempatan yang sangat-sangat besar untuk menjadi seseorang yang sukses. Jika dia bukan orang yang berintegritas, banyak orang tidak akan mau berhubungan, berbicara atau menjadi kawannya atau menjadi partner bisnisnya. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena mulai dari perkataan, pembicaraan dia, sikapnya, tingkah lakunya tidak menunjukkan dia adalah seseorang yang berintegritas. Nah, singkat cerita, bagaimana kehidupan kita jika kita mempunyai kebenaran akan firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Saya boleh bersaksi jikalau dulunya saya adalah orang yang berdosa, orang yang tidak mempunyai integritas, orang yang tidak takut akan Tuhan, hidup di dalam kegelapan. Tetapi hari-hari ini kita itu telah dimerdekakan, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk saat ini untuk berbicara kepada teman-teman bahwasannya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai yang ketiga, saya mau sharingkan dan kita baca sama-sama, yaitu ya sebentar Bapak Ibu, yaitu perikopnya adalah siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Mazmur Daud yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang ke dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunung kudusmu? Yaitu dia yang tidak berlaku, tidak bercelah dan melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang keempat, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada semua walaupun rugi. Yang kelima, yaitu yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah, yang tidak berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah,
kita berbicara tentang integritas itu banyak sekali, yaitu berbicara integritas dalam perbuatan. Nah, sekali lagi untuk Bapak Ibu, Mazmur 15 ayat yang kedua itu berbicara bagaimana berintegritas di dalam perbuatan. Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah dan yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dan dengan segenap hatinya. Yaitu orang yang seperti itulah, yaitu mengatakan dari hatinya, segenap hatinya mengatakan kebenaran. Nah, tidak semua orang mampu untuk menghadapi kita yang terkadang suka berbicara dengan apa adanya. Tetapi kita sebagai orang yang mau menjadi orang yang berintegritas, yaitu orang yang harus berani untuk mengatakan yang sebenarnya, yang apa adanya. Tidak banyak orang bisa menerima kita ketika kita mempunyai integritas yang sangat tinggi. Kita akan berbicara tentang yang benar, kita akan mengatakan yang sebenarnya dan sangat berterus terang. Nah, di situ kita perlu namanya tuntunan daripada Roh Kudus turun atas kita sebagaimana kita harus berlaku. Nah, ketika kita mempunyai berintegritas, sebenarnya banyak hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Jika kita orang yang mempunyai integritas tinggi, orang akan merespek kita. Kita akan mendapatkan kehormatan, kita akan mendapatkan kewibawaan, kita akan dapatkan banyak hal, keuntungan daripada menjadi orang yang berintegritas. Salah satu sifat Tuhan yaitu berintegritas. Saya mau saksikan kehidupan kita, saya sebagai seorang pemimpin di dalam perusahaan saya. Tadi pagi saya bersharing tentang, bersama-sama dengan leader saya sharingkan kepada mereka apa itu leadership, apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan berbicara tentang integritas, berbicara tentang kedisiplinan, berbicara dengan namanya sikap diri, berbicara tentang sikap hati, berbicara tentang kepekaan di dalam pekerjaan mereka, berbicara tentang kehidupan daripada mereka juga. Nah, Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, saya mau saksikan yaitu ketika kita berbicara kepada semua orang, kita harus mempunyai integritas yang tinggi, sehingga siapapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, orang lain akan senang dengan kita, karena kita tidak namanya menjadi seseorang yang lain, tetapi itu terpancar dari hati kita, itu bisa terpancar dari diri kita, sebab kita mempunyai integritas. Bagaimana mempunyai integritas? Yaitu tuntunan Roh Kudus untuk membawa kita kepada kebenaran. Ketika kebenaran itu ada, maka hidup kita akan dimerdekakan. Kita akan mempunyai buah-buah roh daripada Tuhan, yaitu sifat yang daripada Tuhan, yaitu sukacita, damai, sejahtera. Semuanya yang baik itu suruh Tuhan untuk bilang kepada kita, berkata kepada kita, supaya kita namanya memikirkan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga boleh menguatkan Bapak Ibu satu dengan yang lain melalui kesaksian singkat saya. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, semoga memberkati. Sebelum itu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Hamba-Mu telah men-sharingkan sedikit daripada firman dan kesaksian atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang ikut campur tangan di dalam kehidupan kami, ikut campur tangan di dalam pekerjaan kami, perbuatan kami. Di tengah-tengah pandemi Corona ini Tuhan, kami mohonkan penyertaan-Mu turun atas kami Tuhan, sehingga Mazmur 91 boleh digenapi atas kehidupan kami. Engkau akan meluputkan kami ya Tuhan dari penyakit sampar yang menular Tuhan. Engkau akan menudungi kami dengan kepak sayap-Mu Tuhan, sehingga kami boleh aman dimanapun kami berada ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berterima kasih untuk semua firman-Mu. Firman-Mu lah ya Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Firman-Mu lah yang membuat kami menjadi orang yang berintegritas. Firman-Mu lah ya Tuhan membuat kami menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan hidup sebagaimana segambar dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami layak Tuhan untuk dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mengalirlah Engkau terus di dalam kehidupan kami, daripada semua pendengar-pendengar ya Tuhan yang sedang melihat video ini Tuhan. Engkau berkati apapun yang menjadi pergumulan daripada setiap pendengar ya Tuhan. Engkau juga ikut campur tangan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, sebab Engkau adalah Allah Yehova Jireh. Engkau adalah Allah yang mampu dan Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus saya bersyukur dan saya berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Thanks. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.